Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Muhammad Rizky Ananda akan mempresentasikan tentang studi kasus saya yang berjudulkan What This disertai dengan pembuatan produk backlog item, pembuatan sprint, dan hasil pembuatan dari teks produk backlog itemnya sendiri. Dengan tujuan di sini adalah untuk memenuhi kebutuhan ujian akhir semester dari mata kuliah Software Process Improvement. Nah, mungkin pertama-tama, di sini saya akan menjelaskan dari aplikasi yang saya buat terlebih dahulu, deskripsinya. Jadi di sini aplikasi yang saya rancang dan buat dinamakan dengan What This, mengambil tema dari healthcare. Nah, mungkin secara singkat What This ini adalah aplikasi untuk mengetahui nama beserta konten dari makanan yang dipoto. Jadi ini khusus untuk makanan. Jadi si user akan mengambil foto atau gambar dari galerinya bisa. Terus dari gambar tersebut atau foto tersebut akan diproses yang menghasilkan keluaran nanti berupa misalnya nama makanannya, terus kalorinya berapa, terus mungkin konten seperti bahan-bahan yang ada di dalam kandungan makanan tersebut. Nah, di sini ada latar belakang yang menjadi alasan kami dan menjadi fondasi ide ini juga, mengapa kami mengambil tema seperti ini. Yang pertama, kita harus ketahui dulu bahwa setiap manusia itu memerlukan sekitar 2.100 kilokalori per hari. Ini merupakan rekomendasi dari hasil Widya Karya Nasional Pangan dan Gizi atau WNPG. Terus, kita juga harus tahu bahwa dalam mengkonsumsi makanan dan kalori itu jangan berlebihan. Dan juga jangan kekurangan tentunya. Karena kalau berlebihan itu akan bisa menyebabkan resiko obesitas dan penyakit lainnya seperti jantung, hipertensi, dan kalaupun kekurangan juga akan menimbulkan kekurangan kalori seperti bisa membuat berat badan menjadi kurang, yang mana nantinya juga akan menimbulkan berbagai macam penyakit juga. Nah, ini merupakan beberapa gambaran betapa pentingnya dalam mengelola pola hidup, ya, terutama khususnya makanan. Sini yang pertama ada kasus obesitas di Indonesia yang mengkhawatirkan, terus ada kasus jantung, terus ada diabetes. Nah, semua ini hampir disebabkan penyebab utamanya adalah pola hidup, khususnya tadi pola makan. Nah, mengetahui hal seperti itu, lalu kami menyadari bahwa makanan memiliki peran penting dalam kesehatan. Berbagai macam penyakit dapat dialami seseorang jika pola makan yang dimilikinya tidak sehat. Jadi, kami merancang aplikasi berbasis machine learning yang dapat mengenali makanan dan konten di dalamnya. Nah, jadi ini adalah deskripsi singkat mengenai apa itu What This dan tujuan pembuatan dari What This ini sendiri. Nah, di sini ada sebuah prototype yang telah dirancang dan kami buat tentang What This ini sendiri. Yang pertama di sini ada splash screen-nya, terus yang kedua ada intro screen, terus ada home activity-nya atau main menunya di sini. Terus ada gallery, camera activity, dan result activity atau detail, halaman detailnya. Nah, kalau dijalankan kurang lebih akan seperti ini. Loading. Nah, hal yang pertama muncul splash screen-nya, nanti kurang lebih seperti ini splash screen-nya. Setelah beberapa detik akan menghilang.
dan masuk ke intro screen. Bisa next. Yang mana intro screen ini adalah cara kerja dari aplikasi ini sendiri secara singkat. Nah, kalau sudah selesai, nanti akan muncul Get Started, yang mana akan menuju ke main menunya. Sini adalah fitur utama yang menjadi rancangan awal kami. Take a picture, yang mana nanti akan membuka kamera dari pengguna, dari ponsel pengguna. Kalau diklik akan masuk ke halaman detail pack atau halaman detailnya, yang akan menampilkan konten kurang lebih seperti ini. Ada gambar, ada namanya, nama kontennya, atau nama makanannya, terus isi dari makanan tersebut, entah itu ingredientnya ataupun jumlah kalorinya. Kita bisa back. Nah, kalau get from gallery ini dia ngambil, kalau yang tadi itu dari kamera langsung secara real time, kalau ini dari galeri penggunanya. Jadi misal sudah ada di galeri makanan atau minumannya, klik aja, maka akan muncul sama seperti tadi detail halaman detailnya atau detail packnya. Nah, kurang lebih prototipenya atau rancangannya seperti ini. Terus kita coba masuk ke Spark AI-nya untuk membahas mengenai produk backlog itemnya, terus sprintnya, dan yang terakhir adalah teks produk backlognya yang telah dibuat. Nah, mungkin untuk yang pertama supaya lebih dipermudah, di sini ada use case diagram yang pertama-tama telah dibuat. Di sini ada user, aktornya user, yang mana bisa melihat main menu. Kalau berdasarkan prototipe yang telah dibuat, itu bisa melihat main menu, terus mengambil foto dari kamera, mengambil gambar dari galeri, yang mana nanti keduanya ini akan dilanjutkan dengan melihat hasil detail info dari gambarnya di halaman detailnya. Terus di sini ada melihat riwayat penggunaan. Melihat riwayat penggunaan. Nah, ini merupakan 5 activity atau maksudnya ada 5 use case yang terdapat kurang lebih di aplikasinya. Karena memang aplikasinya ini didesain memang cukup sederhana di dalam segi fitur, tapi dalam segi fiturnya ini agak kompleks, memang agak di dalamnya, karena berbasis machine learning. Nah, selanjutnya setelah use case diagram mungkin bisa ke product backlog-nya sendiri. Sini ada product backlog, ada telah diurutkan menjadi sesuai dengan priority-nya, yang mana ada high priority ada di melihat main menu, terus ada mengambil foto dengan kamera, mengambil gambar dari galeri, terus ada melihat hasil detail info dari gambar. Nah, ini merupakan product backlog-nya yang ada di high priority. Sedangkan di low priority di sini ada melihat riwayat penggunaan. Dengan alasan sini kenapa low, karena memang use case ini tambahan aja. Kan tidak mempengaruhi fitur utama dari aplikasinya. Jadi saya taruh di low priority. Sedangkan yang fitur utamanya ada di high. Untuk mediumnya sendiri masih kosong. Nah, ini merupakan produk backlog itemnya dari aplikasi Whatbiz sendiri. Terus mungkin kita bisa ke sprint backlog yang pertama. Nah, ini sprint backlog pertamanya. Di sini untuk sprintnya sendiri saya membagi jadi 4 sprint. 4 sprint dengan alasan karena memang aplikasinya ini agak kompleks. Jadi untuk di bagian machine learning, pembuatan model machine learningnya jadi mungkin agak lama, bisa menghabiskan 2-3 sprint. Nah, di sini mungkin
kita ke sprint pertamanya dulu. Di dalam sprint pertama di sini ada melihat main menu, ada product backlog melihat main menu, yang mana teksnya sendiri ada membuat splash screen, ada membuat intro screen, dan yang terakhir itu membuat halaman activity atau membuat activity main menunya sendiri. Sini saya taruh di down, sebenarnya nggak, mungkin supaya enak sini aja. Nah, ini adalah teks product backlog item dari melihat main menu. Itu ditandai dengan warna biru muda. Nah, terus di sini untuk Nah, di sini mungkin untuk backlognya sendiri untuk sprint pertama saya jabarkan dulu. Di sini ada melihat main menu, mengambil foto dengan kamera, mengambil gambar dari galeri, terus melihat hasil detail info dari gambar. Nah, di sini hampir semua, bukan hampir lagi, semua fitur utama yang ada di produk backlog yang ada di high priority ada 4. Di sini mungkin akan dilakukan di sprint pertama. Mungkin tidak semua tesnya, tapi hampir semua dari itu. Karena dari melihat main menu ini lumayan gampang. Terus, untuk yang mengambil foto dengan kamera dan mengambil gambar dari galeri ini, tesnya juga hampir sama. Isinya hampir sama, jadi saya taruh di sprint pertama aja. Supaya sekali kerja gitu. Nah, seperti di teks yang ini. Teks warna kuning atau yang dari produk backlog mengambil foto dengan kamera, di sini ada mendesain tombol disertai icon yang melambangkan fitur ini. Terus ketika tombol ditekan akan membuka kamera di device pengguna. Setelah foto diambil, diupload ke Firebase. Terus ada mengarahkan ke halaman detail jika uploadnya berhasil. Nah, di produk backlog yang mengambil gambar dari galeri atau yang warna pink ini, isinya juga kurang lebih sama. Ini mendesain tombol disertai icon yang melambangkan fitur ini. Terus ketika tombol ditekan membuka galeri. Mungkin bedanya di sini. Kalau yang di atas tadi itu kamera, di sini galeri. Terus foto yang diambil diupload ke Firebase. Terus mengarahkan ke halaman detail jika upload berhasil. Nah, itu untuk sprint pertama. Dan sebelum dilakukan ini, karena ada mengarahkan ke halaman detail jika upload berhasil, maka sebelum itu saya membuat mungkin bagusnya membuat halaman atau activity di detailnya terlebih dahulu supaya ketika di redirect tidak terjadi kesalahan. Jadi ini merupakan teks dari melihat hasil detail info dari gambar yang mana dilambangkan dengan warna ungu. Nah, ini merupakan sprint pertamanya. Terus di sprint kedua di sini berfokus karena di sprint pertama ini harusnya untuk yang produk backlog mengambil gambar dari galeri dan mengambil foto dengan kamera ini harusnya selesai dan melihat main menu juga ya. Jadi 3 produk backlog ini harusnya diselesaikan di sprint pertama. Terus di sprint keduanya sini berfokus di melihat hasil detail info dari gambar. Jadi di sini yang warna ungu digambarkan dengan warna ungu dengan teks isinya tes. Sini menyesuaikan isi konten di dalam halaman detail. Terus membuat API REST untuk akses app dengan cloud system atau cloud function. Di sini dan di sini yang agak kompleksnya di sini untuk merancang dan membangun model machine learning-nya. Nah, di sini yang menjadi apa ya, bisa dibilang yang membuat fitur utama dan ini yang bikin lama. Di sini ada sprint kedua kurang lebih seperti ini. Terus sprint ketiganya masih produk backlog yang warna ungu, melihat hasil detail info dari gambar. Dan teksnya pun di sini masih sama yang ini, yaitu merancang dan membangun model machine learning.
Ini sama yang kayak nomor sprint kedua tadi, merancang dan membangun model machine learning, karena memang diprediksi memang ini agak kompleks. Jadi menghabiskan kurang lebih mungkin 2 atau 3. Jadi sini saya merancang di 2 sprint untuk merancang dan membangun model machine learning-nya sendiri. Terus setelah itu ada mengatur model machine learning agar bisa digunakan menggunakan inputan foto dari pengguna. Nah, di sini ada ini yang membedakan. Dan ini sprint ketiga, terus sprint keempatnya masih ada yang ungu, tapi untuk yang ungu ini sudah tidak ada machine learning-nya lagi, ada pembuatan machine learning-nya, karena diharapkan di sprint ketiga ini sudah selesai. Nah, untuk produk backlog-nya Anda melihat hasil detail info dari gambar yang didefinisikan dengan warna ungu, terus ada melihat riwayat penggunaan yang didefinisikan dengan warna hijau. Untuk teks yang warna ungu sendiri, di sini ada halaman detail dapat menerima data JSON dari API yang telah dibuat tadi. Terus yang kedua di sini adalah menampilkan informasi ke halaman detail sesuai konten dari JSON yang diterima tadi di atas sini. Nah, untuk teks yang warna hijau, produk backlog warna hijau, di sini membuat halaman riwayat atau membuat activity-nya. Terus kontennya membuat konten yang berisi aktivitas yang pernah dilakukan. Terus kontennya diurutkan berdasarkan tanggal. Nah, untuk produk backlog melihat riwayat penggunaan, karena tadi priority-nya low juga, jadi saya taruh di akhir dari sprintnya ini. Jadi di sprint 4 baru mengerjakan yang melihat riwayat penggunaan ini. Dengan asumsi semua yang telah dibuat machine learning-nya tadi, dan fitur kamera, fitur galerinya setelah selesai. Jadi riwayat ini ditaruh di akhiran dengan priority-nya low. Nah, ini merupakan produk backlog dari aplikasi Whatbiz. Ada sprint backlog-nya, ada text produk backlog item-nya. Di sini untuk sprint-nya sendiri yang saya rancang ada 4 kali sprint dengan alasan yang sprint pertama tuh untuk melakukan membuat activity yang ada kayak main menu, splash screen, terus foto-foto, bukan foto, membuat fitur membuka galeri, aplikasinya bisa buka galeri, bisa buka kamera. Nah, untuk sprint kedua dan ketiga ini dirancang untuk yang kompleks-kompleksnya. Mungkin cuma satu backlog, tapi ini lumayan kompleks menurut saya. Jadi saya taruh di sini. Seperti merancang bangun model machine learning, membuat API-REST. Di sini juga masih machine learning-nya. Terus di sini baru menyesuaikan dari JSON yang diterima, terus melihat riwayat penggunaan. Nah, mungkin ini yang dapat saya sampaikan mengenai tadi yang pertama adalah deskripsi mengenai apa itu Whatbiz. Terus ada rancangan prototipenya juga tadi digambarkan di dalam Figma juga. Terus yang terakhir ini untuk file Spark AI-nya sendiri ada use case diagram tadi yang terdiri dari 5 use case, terus ada product backlog, terus ada yang terakhir ada sprint backlog-nya sendiri yang disertai dengan teks product backlog item-nya. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan mengenai video untuk memenuhi kebutuhan UAS ini. Salah khilafnya mohon maaf. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.